Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Kali ini saya akan berbagi tips membeli motor roda 3 second. Kita ambil saja contohnya, ini ada Piar Karya 200 standar, bukan 200 long ya, 200 standar. Tipsnya untuk membeli motor roda 3 mungkin saya tidak bermaksud untuk menyarankan begitu pasti. Itu terserah Anda ya, masing-masing sudah dewasa. Karena yang menjadi patokan di sini adalah keadaan penjual dan keadaan pembeli. Bagaimana kondisi si penjual. Kalau jual butuh sih ini bisa dipasang sekitar 10 jutaan ya. Kalau jual butuh. Kalau penawaran sih sekitar harga 15 jutaan. Karena kita harus tahu juga bahwa dilihat dari tahun pembuatan, tahun produksi, tahun keluarnya dari BPKB STNK, ini masih tahun muda, tahun 2019 memasuki 2020. Hitung saja dari 20 dulu berapa ya, sekitar 29 apa 28. Hitung saja separuh harga tersebut. Mungkin yang pertama dilihat di sini dari kondisi penampakannya seperti ini. Nah, ada lagi hal yang terpenting nanti akan saya bagikan di sini ya. Jadi kita tidak perlu menghidupkan mesin. Kalau bisa sih sambil dicoba ya, bagaimana hentakan tarikan mesinnya, bagaimana performa kinerja mesin. Di sini tips yang pertama perlu diketahui adalah kita lihat dulu baknya. Baknya kalau masih rata, ini masih oke ya, pakai tambahan bordes juga. Ini artinya motor bukan untuk hal-hal kerjanya, bukan untuk kinerja berat, bukan motor disiksa. Dari riwayat cara pakai si pengguna ya, si pemilik pertama, ini bukan untuk barang berat. Yang kedua, kita lihat faktor mesin, kondisi mesin. Dari penampakannya di sini dapat terlihat belum ada rembesan oli, belum, ini masih mulus ya, masih oke sepertinya, belum diotak-atik, belum turun mesin, belum ganti spare part. Karena bisa dilihat dari sini, dari baut-bautnya juga masih mulus. Mungkin di sini kanvas kopling sedikit aus nih, kanvas kopling karena pemakaian juga nih dari 2000, sekarang 2000 berapa, 2000 sudah 3 tahun ya, mungkin 3 sampai setengah tahun lagi ini masih kuat. Kanvas kopling mungkin sudah sedikit aus karena di sini juga dilihat sedikit ringan, tidak ada seperti ini ya, seperti dia menggigitnya sudah lemah, di sini koplingnya terasa di sini. Kanvas kopling, mesinnya masih oke, walaupun belum dicoba, saya pastikan masih oke, sebab tidak ada bekas-bekas rembesan, bekas turun mesin, bekas ganti spare part. Kalau ada keausan di ring pistonnya sudah aus. Di sini ada sedikit rembesan dari blok silinder ini, semacam penguapan di sini ya. Di sini masih mulus, kondisinya masih oke, hanya jarang dicuci saja. Sekali lagi saya tekankan, antara kalau melakukan jual beli itu tergantung kondisi penjual dan pembeli. Kondisi penjual kalau jual butuh bisa beda lagi ya, bisa kita cepat deal. Dan kondisi si pembeli, kondisi budget pembeli berapa. Kalau kondisi budget Anda 10, menawar dengan harga 10 juta misalnya, kalau tidak dikasih dengan harga segitu ya, mungkin bisa pertimbangkan cari yang lain dulu. Kalau tidak dapat, kita balik lagi ke sini, seperti itu. Oke, yang tips yang kedua, lihat di sini air radiatornya. Di sini pemakaian air biasa bisa jadi berpengaruh ke
blok silinder sini, tempat sirkulasinya air radiator, dan si radiatornya sendiri kalau pemakaian air biasa di sini tuh. Di sini terlihat juga. Ini harus dicuci jadi kotor. Kemudian yang ketiga, Anda harus hidupkan mesin, tes kinerja pompa radiatornya. Kalau pompa radiatornya oke, dia mengalir di sini. Dan kita lihat di sini, kalau tidak ada sedikit penguapan di sini, walaupun sedikit, berarti pompa radiator atau water pumpnya masih oke. Cuman kelemahannya di sini mungkin bisa jadi bahan penawaran. Sudah karat di bagian dalam radiator, ini cepat sekali rapuh. Soalnya harga radiator itu kan bisa, kalau di pasaran online itu sekitar lebih dari 1 juta ya. Nah, lihat juga dari sini nih, kotor sekali, pemakaiannya air sumur. Gearboxnya juga masih oke, ini hanya penguapan sedikit saja pemakaian. Mungkin dari di sini juga masih oke tuh, ditarik-tarik begini tidak gerak sedikit pun, masih oke, kenceng. Lampu mundurnya masih ada, hidup. Sebelah blok mesin sebelah kiri pun sepertinya masih mulus, belum ada tanda-tanda pembongkaran, berarti one way nya ini awet, masih one way starter bawaan. Tahun 2019 sampai 2020 yang giginya rotari ke depan semua ya. Starternya masih oke. Yang penting itu ya. Kemudian dicek lagi di sini mounting dudukan mesin atau pangkon mounting dudukan mesin. Kalau dia sudah sedikit aus, di sini gerak. Dia pemakaiannya untuk beban berat, dan kadangkala dari kondisi si driver kurang bagus cara bawanya ya. Ini bisa berpengaruh kalau artinya dia bisa kena ke gardan, ataupun ada getaran di mesin, berpengaruh juga ke mesin. Oke, tidak ada rembesan juga, ini masih oke. Kemudian faktor pendukungnya, ini radiator kekurangannya tidak pakai air radiator ya. Udah sepertinya karat di dalam sini. 1 tahun lagi mungkin kalau dibiarkan bisa jadi bocor. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Sini masih oke, ini hanya debu saja tuh. Hanya debu. Masih bawaan. Champion masih bawaan, belum ganti. Oke. Nah, karburator mungkin jarang diservis ini. Servis karburator. Oke, semuanya oke. Kalau jual beli itu kan standarnya si penjual ingin harga yang mahal, kalau pembeli ingin harga yang murah. Kita ambil secara bijaksana saja, dari harga baru kita ambil setengah. Kemudian setengah itu dikurangi hal-hal seperti ini. Misalnya ini dikurangi, ini kita jaga-jaga jarak, jaga-jaga kemungkinan buruk terjadi. Ini tidak bertahan 1 tahun, berarti ini harga dikurangi, bisa dikurangi harga 1 jutaan, kita beli baru radiator. Kemudian di sana sekitar 1,5 lah, hitung saja. Misalnya umpama contoh si penawar, si penjualnya ini ambil secara tidak jual butuh ya, tidak jual butuh, sekitar untuk reparasi sekitar kurang lebih 2 jutaan lah. Kita ambil harga di 13. Kalau Anda si pembeli punya budget 10, kalau tidak dikasihkan jangan dipaksakan, cari yang lain dulu. Kalau tidak dapat mungkin balik lagi ke sini. Oke, riwayat pemakaian juga boleh ditanyakan. Ini tadinya untuk bekas naik apa. Saya juga dapat informasi ini untuk semacam bawa-bawa ikan asin ya, mungkin
karat di sini dari garam, zat garam bisa dikeropos. Oke. Gardan join kopel harus diganti. Join kopel itu ada rembesan kurang lebih, bearingnya seal reduction sekitar segitulah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Anda bisa memberi masukan bagaimana caranya supaya mendapatkan harga murah. Sekali lagi, faktor penentu dari jual beli apapun itu dari kondisi penjual dan kondisi budget si pembeli. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.